Em, tes, dengerin Bu Jelas. Antung nggih. Gitu. Ya, jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Antung kesempatannya izin share nih. Sampun muncul sih. Sudah, Pak. Baik, yang pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, izin sharing Bu Antung, Pak Pur, nih. Ke Pak Pur atau Pak Andi nih, deh. Beberapa kali pernah. Di Pak Andi. Andi ya Pak Andi. Sama ada Pak Sigit juga. Mau ada Pak Sigit juga, oke. Sampai ketemu lagi Pak meskipun online gitu kan. Sebenarnya Bu Antung ini juga pengurus IAP DIY. Cuman apa namanya kemarin minta dibantu saya menyampaikan supaya mungkin lebih eh, bagi-bagi. Ternyata Bu Antung tadi menyampaikan banyak informasi. Saya kira menarik untuk teman-teman mahasiswa. Salam kenal, nama saya Hatta Effendi. Eh, Bu Antung sudah kenal karena sejak mahasiswa dulu Bu Antung sudah ke lab. Saya belum lulus ya Bu Antung ya. Kalau nggak salah kita pernah ketemu. Oh ya Iya, di saya lab, dulu masih lab masih kota. asisten kayaknya. Lab kota gitu, gitu. Kalau nggak salah. Wilayah saya, Pak. Oh, lab wilayah ya, wilayah. Dulu yang kota Pak Singgih. Oh, yang sebelah ya, ya, ya. Nah, ini saya junior ini. Pak Singgih sebenarnya juga di IAP, di Sekjen hari ini. Saya ingin bercerita saja, meskipun ini materinya sebenarnya saya satukan dari beberapa informasi ya, Bu Antung ya. Kalau di IAP itu pasti setiap ada semacam sharing ya, materi diklat misalnya pendidikan dan pelatihan, CPD, nanti saya jelaskan CPD itu apa. Ada penjelasan tuh terkait IAP itu apa tersendiri, ada satu sesi tersendiri. Kemudian ada penjelasan apa itu LSP. Karena IAP itu adalah wadah asosiasi profesi, maka LSP itu hadir di hari ini, di momentum ini sejak Jokowi sebenarnya kepengurusan Presiden Jokowi sudah ada PNSP namanya, kemudian wajib ada LSP untuk mewadahi sertifikasi kompetensi kerja. Nah, di IAP karena memang profesi atau profesional, maka kemudian perlu ada LSP dan sudah ada LSP BWK tersendiri. Sebenarnya di bawah lahirnya ya dari IAP, kemudian karena harus berdiri sendiri secara lembaga, maka ya sekarang berdampingan. Kemudian bagaimana yang terakhir nanti adalah bagaimana teman-teman bisa mengakses ya sertifikasi. Atau paling dekat dulu deh kalau sertifikasi memang ada syaratnya harus berpengalaman minimal 2 tahun. Maka sebelum itu mungkin teman-teman masuk dulu ke apa halaman depan dulu ya. Paling di keanggotaan IAP. Yang ini tidak perlu menunggu teman-teman berpengalaman. Siapapun berhak selama memenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya memang lulusan atau teman-teman profesional yang berprofesi di bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, teman-teman, ini sedikit penjelasan ya tentang apa namanya eh, apa itu IAP. Ada berapa? 6 ya setidaknya sekilas tentang IAP ini yang perlu kita pahami bahwa 6 ini di AP ini kita terbagi secara visi AP itu eh, ketika teman-teman nanti lulus ya. Tadi kan harapannya tadi semoga teman-teman nggak ini apa namanya nggak eh, harapan sih kalau anak-anak UGM ya sudah sering dapat apa berbagai macam tekanan dari sisi keilmuan lah dari challenge-challenge itu sudah banyak lah. Saya kira tidak cater lah dalam hal ini ketika akan tugas akhir gitu. Jadi kan tadi banyak banget tuh yang diinformasikan Bu Antum. Nah, sebenarnya pasca itu teman-teman maka akan bertemu dengan dunia
persilatan yang namanya dunia bidangnya itu saya lupa sebentar. Bidang konstruksi namanya. Nah, PWK atau IAP ini satu rumpun dengan konstruksi. Ada teman-teman arsitek dan kalau di UGM kan memang satu departemen ya. Nanti ada teman-teman sipil satu rumpun kan, ada geomatika, bahkan ada teman-teman geologi, bahkan ada geografi misalnya. Kita satu rumpun profesi. Nah, di sana ini teman-teman, maka untuk sebelum masuk ke dunia itu teman-teman sebenarnya bisa, teman-teman kita sudah ada wadahnya ini, namanya ya Ikatan Ahli Perencanaan. Eh, Visinya cukup jelas. Pada prinsipnya adalah pengembangan dan penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Nah, artinya dari setelah teman-teman sekolah atau kuliah, maka kemudian setelah lulus kemudian ada wadahnya namanya IAP ini. Semuanya profesional dan teman-teman bisa turut serta upgrading di dalamnya. Lembaga-lembaga internasional juga banyak yang sudah terafiliasi ya dengan IAP ini. Jadi teman-teman jangan apa namanya, jangan takut teman-teman kemudian tidak berkembang dan sebagainya. Justru dengan IAP ini teman-teman jadi punya gambaran ke depan itu kalau mau profesional kayak apa. Jadi jangan hanya kepikiran jadi ASN atau jadi dosen saja misalnya. Banyak bahkan teman-teman jangan pikiran hanya jadi konsultan saja gitu. Enggak. Tapi justru makin banyak ketika teman-teman akan kenal nanti berbagai kegiatan ada di IAP. Kalau kepengurusan ada 31 kepengurusan provinsi. Di sini apa ada yang di luar Jawa misalnya? Biasanya Sumatera banyak ya. Teman-teman seangkatan saya itu paling banyak Sumatera. Ada beberapa Kalimantan. Nah, sudah ada. Kalimantan termasuk cukup aktif, begitu juga Sumatera, Riau itu juga aktif sekali berkegiatan. Kalau bahkan dapat undangan ke Jakarta atau ke Jogja, misalnya ada kegiatan apa namanya kumpul itu juga mereka aktif hadir. Jadi organisasi tertua dan terbesar di ASEAN, selain memang bersama dengan IAI ya teman-teman sekalian, ada Ikatan Ahli Ikatan Ahli Ikatan Arsitektur Indonesia ada juga itu. Nah, nanti saya ceritakan ada beberapa landscaping asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Kemudian memang kalau didirikan pertama kali tahun 1971, kemudian secara organisasi resmi baru mulai ada 1976. Tapi 71 itu embrio-embrio sudah ada apa namanya kegiatannya. Anggota sampai hari ini lebih dari 2.500. Ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saya ngambil dari materi penjelasan terkait apa itu IAP. Jadi sampai hari ini begitu juga dengan kelulusan mahasiswa jurusan PWK yang cukup banyak, maka sebenarnya otomatis juga nambah meskipun tidak sebanyak lulusan, tapi secara hukum alam ya nambah jumlah apa namanya anggotanya. Nah, kemudian ini sekilas sejarah ya, tadi 71 sudah ada kegiatan sebenarnya waktu itu bahkan ada tanggalnya jelas ya 13 April. Pendirinya memang alumni-alumni planologi ITB ya. Sebelum namanya PWK sebenarnya apa namanya jurusan kita itu namanya adalah planologi, teman-teman. Jadi ada planologi, ada apalagi dulu ya namanya ya uh, PKD ya perencanaan Pak. desa ya, perencanaan kawasan dan daerah, PKD. Jadi ada beberapa apa nomenklatur. Nah, teman-teman nggak usah bingung ya. Kemudian sekarang diseragamkan menjadi PWK. Dulu MPKD itu di atas, di S2 itu MPKD namanya, sekarang jadi MPWK misalnya. Jadi kurang lebih begitu. Tapi prinsipnya sama, teman-teman. Ada ADAT-nya sudah lengkap, apa namanya kode etik dan sebagainya. Nah, di kode etik ini hampir sama dengan tadi yang disampaikan Bu Antum terkait dengan aturan-aturan TKA misalnya. Di itu hanya di TKA saja. Skupnya mungkin ya karena teman-teman sedang menulis ya. Nah, kemudian kalau di AP ini makin melebar karena mencakup semua perilaku keprofesian kita, maka juga ada aturan kode etiknya. Kalau Prof. Jun biasanya sering menganalogikan PWK itu sebagai dokter misalnya. Dokter itu ada malpraktek. Maka sebenarnya PWK juga ada tuh perencana yang malpraktek misalnya. Dia tidak melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan, baik ditetapkan oleh pemerintah maupun secara keilmuan misalnya. Jadi ada nih teman-teman, ada aturannya sebenarnya kita bekerja ke depan ini. Bahwa bahkan misalnya apa namanya
keselamatan kerja gitu dan lain sebagainya. Jadi tetap ada aturannya teman-teman. Di organisasi juga diatur. Bahkan nggak hanya pendaftaran organisasi anggota organisasi saja, bahkan ketika melanggar kode etik ya bisa jadi ada sanksi-sanksi organisasi juga. Nah, itu perlu kita pahami bersama. Ini sekilas kegiatan. Oh ya, ini ketua kita hari ini. Beliau adalah Pak Andi Simarmata, ketua umum, kedudukan di Jakarta. Sekarang sekretariatnya juga sudah eksis. Teman-teman bisa mampir ke sana. Alamat jelasnya saya kok agak lupa ya. Tapi kalau teman-teman ngunjungin apa namanya websitenya IAP indonesia.org nanti ada lengkap di sana. Bahkan DIY kemarin terus support membangun, bukan membangun ya, apa memugar ya gedung yang jadi sekretariat per hari ini. Ada Dewan Penasihat dan Majelis Kode Etik juga. Ya, jadi cukup lengkap teman-teman dari Aceh sampai Papua sana kepengurusan kita. Per hari ini tadi 2.500 orang lebih teman-teman, yang terdaftar saja 2.800-an. Berarti kan sudah lebih ya tadi ya, benar. Yang bersertifikat baru 1.800, yang tidak bersertifikat sisanya artinya sekitar ya hampir 1.000 ya, 994. Nah, ini teman-teman yang dari berbagai wilayah di Indonesia ini sebenarnya tidak ada persoalan, nanti teman-teman daftar di IAPDI dalam ini ke kami maupun ke IAP yang lain. Karena sama aja sebenarnya. Jadi keanggotaan ini hanya mengunci nanti tergantung program di daerah masing-masing. Ada daerah-daerah yang memang kegiatannya rutin, ada yang memang kegiatannya nanti mengikuti kegiatan di nasional. Jadi sebenarnya sama-sama aja, haknya sama saja. Hanya biasanya mengikuti domisili. Teman-teman nanti mau bekerja di mana, mengikuti domisili daerah tersebut. Nah, saran saya, ketika teman-teman sudah memilih domisili di mana, barangkali mungkin sesuai KTP boleh, atau mungkin mau merantau, daftar sesuai dengan daerah masing-masing, kemudian bisa beraktivitas di IAP domisili masing-masing. Kemudian ini sedikit data, meskipun masih setahunan yang lalu kami update asesmen di IAP DIY sejak kepengurusan yang terbaru bersama Bu Antung juga ada di sana. Bu Antung kalau nggak salah bidang pendidikan ya, Bu Antung ya, bidang diklat kalau nggak salah. Diklat Pak. Iya, bidang Tapi diklat. udah lama ini gak ada kegiatan. Ya, Dana. Jadi dari mulai 2020 sudah ada 2 kali asesmen, kemudian 2021, 2022. Sebenarnya oh ya, ya hari ini terakhir 2025 itu baru ada 1 kali asesmen. Karena asesmen sekarang agak syaratnya agak ribet ya. Ribetnya itu harus 20 orang, maka di DIY beberapa kali saja mengadakan, sisanya nanti yang mengadakan di daerah-daerah lain maupun di pusat. Kalau pusat lebih sering mengadakan di Jakarta itu. DIY per hari ini yang ber-SKA, ini yang SKA itu berarti sertifikasi yang lama ya. Ini termasuk ada Pak Gunung ya, Pak Sani, ya itu utama. Ini kalau di Jogja, utama ada 4 orang di Jogja, Madianya ada 9 orang, mudanya ada 31 orang. Eh, Praktisi maupun akademi belum dipilah memang di sisi keorganisasian. Eh, Kemudian ini kalau SKK ini yang terbaru, teman-teman. Kenapa ada SKK? Kenapa ada SKA? SKA ini atau SKK yang terbaru ini mengikuti peraturan yang terbaru, yang tadi saya sampaikan harus ada LSP dan sebagainya itu. Maka per hari ini Pak Prof. Bambang Hari itu juga menjadi utama, termasuk Pak Agam. Pak Agam juga utama. Pak Agam bahkan mantan ketua IAP terakhir. Sekarang Pak Agus. Ya. Kemudian ini contoh apa namanya eh, IAP membership ya, Smart Membership, kartu keanggotaan. Ini waktu itu memang masih ketuanya Pak Agam, jadi saya beberapa kali menemani Pak Agam ke beberapa kampus ya, untuk mensosialisasikan terkait IAP ini, bagaimana wadah profesi ya PWK ini seperti apa ke depan. Nah, beberapa kali memang menunjukkan contohnya ya Pak Agam ini. Nah, Pak Agus ini yang di bawahnya ini waktu itu sekjen, kemudian sekarang jadi ketua. Selanjutnya, nah
ini beberapa kegiatan. Ini saya sekilas saja ya, tadi saya hanya kopikan saja supaya teman-teman ada gambaran bahwa di AP ini teman-teman masih bisa melanjutkan. Mungkin ya teman-teman punya penasaran ya beberapa cabang keilmuan di PWK ya, atau mungkin teman-teman sudah bekerja di satu lembaga yang kemudian memfokuskan diri di sana. Misalnya saya dulu beberapa kali ketemu dengan teman yang di ITDP, dia fokus sekali ke transportasi. Maka ada tuh forum-forumnya tersendiri. Tetap ada besarnya adalah PWK, tapi di dalamnya dia sangat fokus dengan transportasi. Hari ini sedang banyak pembahasan tentang iklim misalnya, kemudian ada geopark juga, kemudian ada pariwisata macam-macam itu juga di dalamnya juga dibahas dalam wadah namanya CPD ya, Continuous Professional Development. Nah, teman-teman ini beberapa forum yang pernah dilakukan baik online maupun offline. Kalau komponen pengembangan SDM-nya cukup lengkap teman-teman, ada baik dasar, spesialis maupun kemampuan penduduk umum. Ini yang baru saja saya sampaikan ya tadi ya. Kalau umum ya atau mendasar ya etika ya, itu saya kira teman-teman juga dapat materi di kampus. Cuman memang untuk kayak saya yang sudah lama lulus misalnya, yang tidak banyak terhubung lagi dengan BWK UGM misalnya. Nah, maka kemudian di AP ini kemudian kita akan mendapatkan banyak insight teman-teman. Jadi meskipun sudah tidak kuliah, sudah profesional, tapi tetap kita dapat update-update informasi terbaru terkait perkembangan dunia kepwk-an. Karena saya sekarang ngajar ya, jadi saya masih punya banyak ini nih informasi update hari ini apa gitu. Tapi teman-teman ketika besok lulus kok tidak di dunia akademis lagi, insya Allah melalui AP inilah teman-teman akan mendapat informasi itu. Nah, ini salah satu kegiatan-kegiatannya. Ini masih pakai kegiatan tahun 2020. Yang terbaru ada, nanti teman-teman bisa kunjungi di website ya. Ini gambaran-gambaran saja kegiatan-kegiatan untuk anak muda. Bahkan DIY pernah jadi tuan rumah waktu itu untuk ini, tapi tidak saya lampirkan fotonya ya. Upgrading pemerintah daerah yang punya wilayah berbatasan langsung dengan negara lain. Jadi eh, dinas-dinas PU atau dinas penataan ruang yang punya wilayah berbatasan dengan negara luar itu berkumpul di DIY, kemudian kita upgrading bersama dengan IAP pusat dan IAP DIY juga kita terlibat di sana. Ada Prof. Bambang Hari kalau nggak salah, Pak Sani, Pak Dodi juga jadi narasumber. Nah itu kegiatannya begitu. Jogja termasuk yang ini teman-teman termasuk daerah yang sering ketempatan ya, karena satu salah satu destinasi pariwisata, kemudian juga ada kampus PWK termasuk UGM di sana. Kemudian utamanya cukup banyak ya, kalau di seluruh Indonesia itu DIY nomor 3 lah, jumlah tenaga ahli utama yang banyak. Artinya kalau udah ada tenaga ahli utama di situ berarti ada kampus PWK di sana cukup besar. Kemudian spirit kegiatannya juga cukup tinggi. Nah, salah satunya adalah DIY. Kemudian ini beberapa buku yang diluncurkan teman-teman, termasuk yang cukup ditunggu-tunggu biasanya adalah ini MLCI ini, Most Livable City Index ya, terakhir 2023 sebenarnya, ini 2017 ya, tadi 2023 sudah dilaksanakan, harusnya tahun ini ada lagi tapi kok belum ada informasi. Nah, ini pemeringkatan untuk kota-kota layak huni di Indonesia, bahkan oleh pemerintah daerah diaju juga. Jadi daerah-daerah mana yang layak huni dengan berbagai variabel disampaikan di sana. Nah, teman-teman mumpung lagi ITA misalnya, boleh kok teman-teman baca newsletter di IP, ada yang ada di website itu untuk insight topik penelitiannya. Tadi kan Bu Antung juga sudah ini ya memanti teman-teman ya, topiknya sebenarnya harus seperti apa dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman pengen update-nya apa yang sedang jadi diskursus di IAP juga boleh teman-teman, ada bacaan di sana yang cukup besar, terakhir itu D3 lingkungan ya, D3 TLH apa ya kalau nggak salah. Nah itu juga sedang ada dibahas di pusat. Selanjutnya LSPWK. Nah, itu kira-kira tentang IAP ya, teman-teman ya. Semoga
makin penasaran apa itu IAP, ya menyambung lah kalau saya kira. Dari sekian orang ini berarti setidaknya ada berapa? 12-an mahasiswa ya yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira bisa lah 90-an%. Meskipun beberapa kali pertemuan, saya kemarin terakhir dengan Pak Irsyad ya, bisa juga ada mahasiswa kita itu yang tidak melanjutkan di bidang PPK, tapi tetap sekitar 90-an% itu melanjutkan di bidang PPK. Ada campuran misalnya tetap berwirausaha tapi juga tetap di bidang PPK jadi konsultan dan sebagainya. Artinya teman-teman mari kita tetap menjalin silaturahim melalui IAP ini. Nah, yang terakhir eh, dikembangkan oleh pengurus pusat adalah LSPBWK ini. LSPBWK itu teman-teman mewadahi atau apa ya, memfasilitasi terutama memfasilitasi tenaga ahli di bidang PWK untuk melakukan sertifikasi. Sertifikasi itu apa? Sertifikasi itu adalah mengukuhkan kompetensi. Jadi bukti kompetensi kita itu di sana. Biasanya kan kalau teman-teman atau yang selama inilah teman-teman kenapa memilih UGM untuk jurusan PWK? Saya kira salah satu alasan adalah supaya teman-teman punya ijazah UGM misalnya. Meskipun lagi hangat dibicarakan, tapi teman-teman percayalah bahwa kemudian bukti teman-teman kuliah di UGM menggunakan ijazah itu berbentuk ijazah, maka kemudian kalau di kompetensi itu juga ada buktinya nanti sebuah sertifikat bahwa teman-teman ahli di bidang ini. Dan tentu tidak kaleng-kaleng teman-teman ini ada tahapannya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya sebelum saya bahas lebih lanjut ini beberapa asosiasi terkait yang serumpun lah dengan kita ya. IAI ada di sini, karena ada PII, ada IALHI ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan sektor, terkait dengan sipil ya, terkait dengan mechanical electrical ya, ini kan semua serumpun dengan kita ya. Ketika ingin mengembangkan satu kawasan ya inilah apa namanya bidang-bidang yang terkait termasuk terakhir geologi ya ini ya di awal sekali ya penelitian tanah. Begitu. Di PWK sendiri yang dikembangkan adalah ahli perencanaan tata ruang wilayah. Ada ahli perencanaan wilayah pesisir, tapi yang paling populer yang ahli perencanaan tata ruang wilayah yang paling atas ini. Kemudian ada teknik pengaturan zonasi, tapi ini sedang SKKNI-nya sudah ada, tapi apa namanya ujinya belum siap, belum launching, teman-teman. Jadi dari sekian ini yang siap launching, yang sudah launching adalah perencanaan tata ruang wilayah. Terakhir ini ahli rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL. Nah, ini teman-teman, ini yang apa namanya kompetensi ya, uji kompetensi yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita gabung ke organisasi ini. Teman-teman juga harusnya sudah mendapat informasi untuk teman-teman bisa bergabung menjadi konsultan, bahkan jadi tenaga ahli di satu lembaga adalah membuktikan teman-teman punya kompetensi di bidang PWK ini. Nah, salah satunya adalah ini. Dan memang lewat jalannya melalui apa namanya LSP ini, teman-teman. Nggak ada yang lain. Jadi mari kita kembangkan apa kompetensi kebidanan kita di bidang PWK itu melalui LSP PWK ini. Jadi kalau teman-teman sudah kenalan nih di halaman tadi kan saya sampaikan di halaman ketemu dengan IAP, kemudian makin masuk ke beranda rumah ya apa ke ruang tamu lah teman-teman ketemu dengan LSPBWK. Nanti kalau teman-teman sudah ahli di bidang itu, maka teman-teman sudah menguasai itu rumah sudah mulai masuk ke bidang masing-masing ke apa kamar-kamar masing-masing ya bidangnya ini kemudian apa berkarya lah di bidang masing-masing itu. Jadi kurang lebih begitu. Oh ya ini pembagian kalau di kita USS ya, eh, pembagian KPLI ya, KPLI-nya kita itu Urban Planning Service. Ini kalau di ya kita sudah menyesuaikan ya, memang KPLI kita juga sudah internasional, jadi teman-teman mulai ternyata kita masuknya di business service termasuk satu rumpun dengan agriculture, mining ya, manufacturing service juga. Cuman secara spesifik, ya ini kodenya kan panjang banget ya. Ini ada kodenya 5 ya, Urban Planning Service yang hitam ini yang tengah-tengah itu. Nah, ini sedikit saya gambarkan coret-coret saja tadi bahwa tujuan utama menjalankan kita ya profesi kita adalah
perencanaan wilayah dan kota tadi skalanya adalah makro, meso, mikro. Ini dulu kalau saya dapat pelajaran ini dari Prof. Jun apa ya kalau nggak salah. Ya, kita ketemunya dengan arsitektur itu di kawasan atau meso ini, makro dan meso. Nah, kalau arsitektur itu di wilayah yang dia paling kuasai dan mikro. Tapi bisa juga dia masuk ke meso, misalnya tadi RTPL itu kan meso. Nah, ini teman-teman kita mulai harus pahami wilayah kerja kita atau skala kerja kita. Nah, dari tujuan utama ini, teman-teman, fungsi utama jabatan kerja, Jabar itu jabatan kerja ya, maka kita harus memahami kerja-kerja kita ke depan itu kalau di makro meso itu harusnya ke seperti apa saja. Meskipun tadi saya sampaikan ya ada transportasi, kita kan nggak bahas detail ban mobilnya ya, atau komponen pesawat, bahkan komponen kereta api, tapi kita lebih akan bicarakan komponen jaringan transportasinya misalnya. Nah, itu di makro misalnya teman-teman. Jadi di transportasi tetap teman-teman akan ketemu dengan ahli di bidang itu, tapi kalau di BWK teman-teman akan bicarakan terkait skalanya yaitu jaringan misalnya. Atau kalau di rencana tata ruang di strukturnya misalnya. Kira-kira begitu. Jadi melakukan fungsi umum pekerjaan praktek PWK, pengembangan dirinya memang ada di sana ada keberausahaan, etika kerja, profesi, ya, ada NSPK, jasa konstruksi dan sebagainya, melakukan perencanaan. Nah ini teman-teman eh, fungsi kuncinya, kemudian keprofesian kita atau jabatan kerja kita adalah membahas wilayah-wilayah ini. Ini saya percepat. Jadi saya uraikan, kalau nanti materi akan saya sampaikan ke Bu Antum, mungkin kalau ingin di-share ke teman-teman mahasiswa disilahkan. Nah, ini beberapa saya ambilkan dasar hukum ya. Yang paling kiri ini terkait dengan perencana berlisensi. Apa ini nanti saya ceritakan di setelah ini. Yang ini yang tengah ini adalah SKKNI-nya kita. Jadi tentang standar kompetensi kerja nasional SKKNI Indonesia ya. Singkatannya SKKNI itu di perencanaan tata ruang wilayah. Kalau teman-teman mau akses boleh ini aja cari searching aja ini di dalamnya kompetensi kita itu apa saja per hari ini awal tahun ya kira-kira ya bulan Mei belum awal tahun banget ya Mei ya sekitar Mei pengurus pusat atau PN ya pengurus nasional IAP sedang menyusun apa namanya review atau peninjauan ulang SKKNI yang sudah mulai ada draftnya disusun tadi seperti yang saya ceritakan di atas ini ya jadi teman-teman apa namanya akan mulai banyak bersentuhan nanti dengan kegiatan-kegiatan kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan di bidang PWK misalnya penyusunan rencana tata ruang itu apa saja sih di dalamnya. Nah, kalau teman-teman sebelum teman-teman terjun ke sana sebenarnya ada uji kompetensi ini atau jauh sebelum uji kompetensi ini maka teman-teman sebenarnya akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan ya kira-kira dapat sharing lagi yang terfokus pada bidang PPK ini. Nah, sebenarnya teman-teman sudah dapat informasi banyak itu selama kuliah. Nah, kira-kira begitu. Jadi, besok tinggal recall saja materi-materi apa yang berkaitan. Dan ini terkait prosedural, teman-teman. Kalau diajar oleh Prof. Jun terkait proses perencanaan, maka teman-teman akan diajari materinya materi semester 1 atau 2 kalau nggak salah ya. Itu terkait prosedural nih. Jadi penyusunan rencana itu prosedurnya seperti apa. Nah, ini akan banyak bicara tentang itu, teman-teman. Terkait substansi, nah nanti bagaimana isi atau warna eh, tema perencanaan akan menghiasi di sana. Jadi semakin spesifik ya, teman-teman ya, ketika nanti menjadi ahli di bidang PWK ini. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada ahlinya itu ada jenjang 7 itu muda, jenjang 8 itu madya, 9 itu utama. Jadi ini mungkin kalau sekarang apa ini? Ini saya screenshotkan saja nanti dari salah satu materi. Tapi pada prinsipnya kalau jenjang 7 hari ini per hari ini fresh graduate ternyata postpone sedang tidak diadakan, tapi dulu pernah diwacanakan. Hari ini belum bisa Bu Antung, jadi teman-teman harus punya pengalaman minimal 2 tahun. Pengalaman 2 tahun ini dibuktikan dengan 2 referensi kerja, tapi satu referensi kerjanya hanya 6 bulan, itu boleh. Jadi teman-teman bisa bekerja di satu tim yang kira-kira masa kerjanya 6 bulan itu hitungannya sudah 1 tahun. Loh, Pak, kadang-kadang kalau mahasiswa fresh graduate itu nggak mungkin dapat pekerjaan yang langsung 6 bulan, kadang-kadang hanya 2 bulan. Boleh juga,
2 bulan dikumpulin sampai 3 kan 6. Nah, itu sudah dihitung 1 tahun. Nah, misalnya sebenarnya sekarang 2025 ya, katakan teman-teman nanti lulus bulan apa tadi? Eh, Terakhir itu apa, Bu Antum? Nanti Februari Oh, 2026 ya Februari Pak 2006. wisudanya gitu ya. Nah, misalnya Februari 26. Nah, teman-teman sampai Desember ternyata sudah punya pekerjaan yang kira-kira jumlahnya 12 bulan. Itu sudah dianggap 2 tahun. Nah, itu teman-teman sudah bisa melakukan ujian, terdaftar menjadi peserta ujian di awal tahun berikutnya. Berarti 2027 ya, kira-kira 2026 teman-teman menyiapkan itu. Nah, selama menyiapkan itu teman-teman boleh tuh tidak menggunakan sertifikat, tidak apa-apa. Biasanya yang memang mensyaratkan sertifikat adalah tentu tim leader, kemudian apa yang namanya dimasukkan ke sana. Ketika teman-teman ternyata di surveyornya itu boleh-boleh saja, itu oke, teman-teman jadi asisten saja itu tidak ada masalah untuk tidak menggunakan sertifikat kerja. Tapi ketika teman-teman pengen ya naik level gitulah kira-kira pengen jadi tim leader dan sebagainya, sudah setahun itu sudah cukup, maka teman-teman dengan sertifikat ini sudah bisa. Jadi bahkan ya teman-teman jenjang 7 atau apa, muda itu sudah boleh juga beberapa kegiatan menjadi tenaga ahli yang berdiri sendiri itu juga sudah boleh. Kalau memang tim leader biasanya madya yang pengalamannya harus berapa, sehari-hari ini terakhir kemarin 5 tahun itu boleh. Ya, 5 tahun itu 5 sampai 6 tahun itu boleh. Kira-kira begitu. Dan ada persyaratannya memang teman-teman, ini materi berikutnya. Nah, ini penilaian. Jadi memang ada persyaratannya teman-teman harus mengikuti namanya CPD tadi, Continuous Professional Development tadi. Nah, ini penilaiannya. Ini teman-teman, ini saya screenshotkan langsung dari salah satu form penilaian. Karena saya ini menjadi apa namanya salah satu tim pelaksana uji kompetensi yang di chapter DI. Jadi beberapa kali apa namanya peserta atau asesi sebutannya, saya yang mengurusi untuk menyiapkan formulir, kemudian bukti-bukti profesionalnya, kegiatan-kegiatan profesionalnya, kemudian dinilai oleh asesor. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada berapa ini? Ada 11 poin penilaian, mulai dari yang ini dulu ya, ada tulisan-tulisan. Teman-teman misalnya sudah pernah melakukan apa ya penulisan ilmiah misalnya ada proceeding, ada jurnal, bahkan buku itu ada nilainya tersendiri dan cukup tinggi itu. Nah, kemudian demo atau presentasi misalnya teman-teman diminta presentasi terkait salah satu proyek yang pernah teman-teman ikuti, nah, atau teman-teman terlibat di sana itu juga teman-teman sudah terlatih kan ya. Ada kalau dulu namanya T-Kompres, kalau sekarang apa ya? Teknik komunikasi dan presentasi. Tidak tahu kalau sekarang masih sama, Bu Saya Antum. sekarang tuh kurikulum yang terakhir tuh ditiadakan ya Pak, tapi ini sedang Iya. review Oh kurikulum iya, terus iya, mau iya. diadakan lagi. Jadi dulu Oh, alhamdulillah. ditiadakan itu karena biar jadi satu sama MT Medan Studio gitu Pak. Tapi Oh iya, ternyata iya. kok implementasinya kok kurang ini. Jadi nanti apa kurikulum yang baru nanti akan ada lagi mata Iya. kuliah itu. Ya, saya pun sebenarnya merasa terupgrade ya dengan materi itu. Jadi, karena kita harus ngomong di depan, harus teratur. Bahkan nggak cuma cara ngomong ya, cara ngatur apa. Ini kan presentasi begini ya. Saya juga pikiran tadi, wah ini presentasinya ini kalau tulisan tok kan membosankan. Harus ada beberapa bentuk lah yang supaya kalau ngeliat aja nggak ngantuk. Kayak sopir itu kalau apa namanya siang hari itu ngelihat jalan itu kalau capek banget kan ngantuk ya karena terlalu banyak yang dilihat terlalu apa ya apa eh, apa kalau bahasa Jogjanya blereng ya silau gitu kan kalau di jalanan teman-teman kalau ngelihat prestasi kok oh, tulisan tak itu kan di mata agak pusing kalau apalagi baca satu baris. Nah, perlu ada strategi. Nah itu sebenarnya demonstrasi demo atau presentasi ini menjadi salah satu penilaian juga teman-teman. Ada juga referensi kerja tadi yang saya sampaikan referensi kerjanya gini-gini teman-teman, mulai hari ini mulai di ini karena teman-teman pasti sudah beberapa kali jadi asisten. Pengalaman saya dulu sejak semester 8 itu sudah jadi asisten beberapa dosen, beberapa proyek. Proyeknya sih nulis ya, tapi nah itu ternyata ada harganya, dihargai kum lah, ada nilainya.
Nah, teman-teman rajin aja mulai dari sekarang. Itu ketika teman-teman terlibat dalam satu proyek, teman-teman minta bukti kerja. Bukti kerja itu apa? Referensi kerja. Nanti saya contohkan lihat bentuknya apa. Yang jelas di sana ada nama saudara masing-masing, teman-teman ada namanya, kerjaannya apa, judulnya, siapa yang memberi kerja. Kalaupun ada honor, honornya berapa disampaikan. Pak, honornya hanya misalnya nggak seberapa, nggak apa-apa, sampaikan aja di situ. Yang jelas satu lembar itu nanti akan dihargai menjadi ada kum namanya, ada penilaian tersendiri, ada poinnya. Jadi teman-teman nggak usah malu dari sekarang dikumpulkan. Saya juga biasanya begitu. Kalau lupa gimana Pak? Nah, kalau lupa, yang penting lembaganya atau personal yang dulu ngajak nggak lupa. Recall lagi, minta dibuatkan. Kalau biasanya saya nyiapin tuh form kosong, template untuk referensi kerja. Yang penting ini diisi nggak apa-apa. Nah, itu sudah cukup teman. Jadi rajin ya mengumpulkan referensi kerja karena itu jadi bukti portofolio teman-teman. Kemudian ada ijazah S1 atau S2 atau S3. Kemudian, nah ini memang kalau apa LSP PWK itu mensyaratkan harus menjadi alumni prodi PWK, baik S1, S2 atau S3-nya. Jadi kalau selain itu nggak boleh. Arsitektur nggak boleh masuk di LSP PWK atau geografi nggak boleh. Sebelumnya pernah boleh, tapi per tahun ini sekarang sudah mulai ditegaskan harus salah satunya itu alumni PWK, baik jenjang S1, S2 maupun S3. Kemudian pelatihan. Pelatihan juga teman-teman harus ikut. Banyak kok teman-teman pelatihan yang online dan jangan bingung juga yang gratis juga banyak ya. Saya beberapa kali bahkan ikut yang gratisan. Yang gratisan ini bahkan kadang-kadang nggak cuma 2 jam pelatihannya, yang kayak gini gitu misalnya. Itu sudah ada kumnya. Coba cari pelatihan yang ada, kalau IAP biasanya di pojok kanan bawah itu ada tulisannya kumnya. Kumnya berapa? 4, ada yang 12 dan sebagainya. Dan pilih yang beberapa page ya. Misalnya, bukan beberapa page ya. Beberapa chapter misalnya. Ada sehari itu misalnya 2 jam, jadi tapi seminggu gitu. Nah, itu lebih tinggi nilainya teman-teman. Jadi tidak hanya satu kali pertemuan, tapi beberapa pertemuan. Bahkan yang ada tugasnya. Dan jangan lupa minta sertifikatnya. Nanti di sertifikat ada tulisannya. Jadi itu salah satu bonusnya teman-teman ikut organisasi profesi ya IAP itu, teman-teman bisa dapat sertifikat seperti itu. Ini sampai jam berapa ya Bu Antoni? Oh masih sebenarnya ya. Kira-kira itu. Oh ya ada wawancara juga. Teman-teman nanti akan diwawancara oleh asesor. Apa sih apa namanya yang teman-teman kerjakan saat masuk jadi tim ya. Jadi pastikan teman-teman bekerjanya itu jangan ini ya. Mohon maaf dulu Bu Anto kalau kita di kerja kontrak itu di mana-mana di lembaga pemerintah kadang-kadang kerjanya paling banyak tukang fotokopi ya itu nggak boleh. Tukang nyiapin ruangan itu nggak boleh. Jadi pastikan teman-teman terlibat dalam penyusunan substansi bidang tata ruang. Misalnya teman-teman nge-review dokumen, nge-review kebijakan, nah itu kayak gitu-gitu. Jadi jangan di luar kompetensi kita. Meskipun dalam pekerjaan teman-teman begitu. Dulu awal-awal saya magang di Bapeda Kota Jogja, memang pekerjaannya ya bisa jadi 30% menyiapkan ruangan misalnya atau menyiapkan daftar undangan, daftar tamu dan sebagainya. Jadi tidak di bidang PPK, tapi itu is okay nggak ada masalah. Tapi yang sebenarnya yang teman-teman tunjukkan dominan ya teman-teman bagaimana waktu itu mengerjakan substansi di bidang PPK. Kira-kira begitu. Nah ini permohonan baru teman-teman hanya butuh KUM 2020 itu kalau kegiatan misalnya minimal 5 ya 4 kali kegiatan cukup. Ya, jadi dalam 1 tahun itu pastikan teman-teman ikut apa namanya kegiatan IAP 4 kali itu sudah cukup. Dan ada yang berbayar, ada yang gratisan. Bahkan kalau mahasiswa begini banyak yang gratis kan. Apa namanya melampirkan KTM lah dan sebagainya kayak gitu. Ini dibaca sekali, ini bikin ngantuk termasuk, tapi ini nanti dibaca aja alurnya. Nggak usah pusing-pusing teman-teman. Pada prinsipnya ini tadi sudah saya ceritakan di awal ya, bagaimana teman-teman permohonan di awal, kemudian kelengkapan dokumen itu sebenarnya ada di kami, kelengkapan dokumen seperti apa, prosesnya juga seperti apa, yang jelas teman-teman nyiapin itu. Secara detail akan saya jelaskan di bawahnya. Oh iya, ini sebagai penutup teman-teman. Jadi kita beruntung ya ada di IAP ini. Kalau saya ini istilahkannya IAP, sorry IAP, PWK sirkular, karena saya ekonomi sirkular ya.
Kalau PWK sirkulernya kita itu ada ASPI. ASPI teman-teman kuliah ya di bidang PWK. Kita juga ada kementerian, bahkan ada forum penataan ruang di nasional maupun daerah. Nah, itu kita kan banyak kegiatan ya di situ. Ada penataan ruang berlisensi, termasuk hari ini alhamdulillah saya dapat lisensi PWK. Apa keuntungan lisensi PWK ya? Bisa kita bisa berlaku seperti kayak praktek dokter gitu. Kita bisa berpraktek menjadi penata ruang apa ya, kantor jasa penataan ruang itu berdiri sendiri itu sudah boleh dengan penataan ruang berlisensi ini, baik dari pusat maupun daerah bahkan desa teman-teman. Jadi desa hari ini juga sudah mulai banyak melek tata ruang teman-teman. Kalau nggak percaya banyak kepala desa yang sekarang masuk ke penjara gara-gara apa namanya, penyelewengan ya, terkait dengan penataan ruang. Karena apa namanya, teman-teman atau apa saudara kita di desa ini sekarang sudah nggak seperti dulu lagi ya. Dulu mungkin tercenderung tradisional, tercenderung apa namanya, apa ya istilahnya ya, tidak terbukukan ya. Kemudian kalau hari ini sudah sangat apa namanya, rapi sekali. Beberapa sudah menggunakan sistem, bahkan beberapa desa sudah punya comment center yang isinya itu apa, persil tanah, kemudian penggunaan lahan dan sebagainya. Jadi sudah cukup maju teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik pemberdayaan masyarakat desa, coba teman-teman mainlah ke sana di daerah masing-masing. Jangan-jangan sudah semaju itu gitu. Kalau di DIY cukup banyak desain seperti itu. Nah, sudah ada lembaga uji sendiri, lembaga upgrading juga sudah ada ya teman-teman. Maka sebenarnya ini sudah cukup menjadi alasan kita bertahan di bidang PWK teman-teman. Nah ini kalau saya gitu Bu Antung, jadi saya termasuk bertahan di bidang ini salah satunya karena oh ternyata di PWK ini sudah cukup lengkap ya, mulai dari upgrading keilmuannya sampai ke apa, organisasi profesi termasuk sertifikasi sudah lengkap di sini ya. Tinggal kemudian kita pengembangan substansi, tergantung pengembangan diri kita akan seperti apa. Itu teman-teman. Jadi kita termasuk beruntung cukup selengkap ini ternyata. Nah ini bacaan ya, ini bacaan saja nanti tentang lisensi ya. Ini keuntungan apa namanya, penataan ruang berlisensi, menerima imbalan hasil kerja, membentuk kantor jasa profesi, ya kan, pembinaan, kesempatan pembinaan juga ada dari kementerian langsung ya, gitu teman-teman. Ini teman-teman bisa dapat lisensi ini kalau sudah madya. Ya, kira-kira ada 2 atau 3 tahun lagi ya teman-teman harus mulai menyiapkan. Kalau sudah muda 2 tahun kemudian sudah layak untuk punya BPK berlisensi. Maka teman-teman marilah makin bersemangat lah TA-nya semoga ya, karena ini kan dalam rangka TGA ya. Saya kira itu kalau ya PDY pasti mengumumkan kalau mau ada sertifikasi melalui poster, WhatsApp di forum-forum di bidang PWK. Kalau teman-teman tertarik nanti biasanya kami share di grup WhatsApp, kemudian biasanya Bapak Ibu dosen juga nge-share ke grup alumni biasanya. Nah ini bisa dimanfaatkan. Jadi di Jogja ada, di lain Jogja ada. Kalau biaya pendaftaran saya spill sedikit ya, ada 450.000 itu setahun. Ya, bisa berlaku setahun, setahun berikutnya 350.000. Ini kalau dibandingin dengan fee kita, kalau menjadi tenaga ahli bidang BPK, insya Allah sangat murah. Gitu ya Bu Antung ya, dibanding dengan apa namanya, keuntungan-keuntungan apa namanya, benefit lain ya yang kita dapatkan dari organisasi. Teman-teman begitu. Kalau pengajuan ahli muda per hari ini bulan apa ini? Bulan Februari tahun ini kemarin 2.850. Ini sudah termasuk tadi. Iuran anggota 350.000 per tahun. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau mau spill tentang apa namanya, asesmen ya, ini ada di Linktree asesmen TUKDI. Ini di pojok kanan bawah ini teman-teman, kalau mau scan barcode juga bisa di situ. Kalau bingung lagi, linknya juga sebenarnya sudah tersebar di berbagai apa grup ya. Mungkin kalau mau minta ke Bantu juga boleh, Bantu juga bisa mengakses itu. Ini link tree-nya, informasi-informasi termasuk yang hari ini saya sampaikan juga ada di sana. Ada Q&A juga ada di sana. Teman-teman bisa sambil mengenal lah ya. Jadi begitu. Semoga ini HP membership-nya. Oke. Itu saya kira itu nanti kalau teman-teman sudah mau mulai masuk ya ke bidang apa namanya, ke sertifikasi, nanti ada panduannya lagi. Jadi ini
sebenarnya hanya pengenalan saja teman-teman terkait apa itu apa namanya IAP, kemudian terkait keanggotaan dan sertifikasi. Semoga bisa membantu memahamkan ya. Kalaupun enggak, nanti kita diskusi lebih lanjut boleh. Sambil ngopi juga oke. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bu Antung. Mohon maaf panjang sekali ini. Saya kira itu Bu Antung. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Hatta, penjelasannya cukup detail ya teman-teman ya. Ini meskipun belum semua teman yang mengambil tugas akhir ini datang ya. Agak sedih nih kok cuma sedikit padahal kata Pak Andi tadi yang register ada 26 sebetulnya. Jadi, tapi nggak apa-apa nanti izin videonya saya share ya Pak Hatta Ya, ke tidak hanya mahasiswa tugas akhir, nanti nampaknya Pak Andi ada list alumni juga gitu ya, terutama yang baru-baru gitu ya, mungkin kan masih apa namanya, gitu ya. Jadi nanti akan kami share penjelasan dari Pak Hatta tadi, harapannya nanti akan banyak yang bergabung begitu ya, baik itu mungkin kalau tertarik keanggotaan ataupun juga bagus nanti kalau bisa daftar yang SKK-nya begitu ya. Ada pertanyaan nggak ini dari teman-teman ya? Ke Pak Hatta aja atau kalau terkait dengan tugas akhir juga monggo. Nah, mungkin sambil nunggu dari teman-teman begitu ya, Pak Hatta. Mmm, Tadi sudah disampaikan ya manfaat kalau punya SKK ya, salah satunya adalah nanti ada apa namanya, CPD dan lain sebagainya gitu ya, ataupun juga update-update, mmm, peluang pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau manfaat yang utama sebetulnya ini supaya bisa mengerjakan project-project gitu ya. Kalau nggak salah kan, betul-betul. ada syaratnya gitu nanti teman-teman ini kalau apa namanya, akan membantu gitu ya atau tergabung dalam sebuah project perencanaan itu biasanya syaratnya harus punya lisensi ya Pak ya, harus punya SKK. Betul-betul. Itu ya, terkait dengan pekerjaannya teman-teman nanti gitu ya, terutama yang, nanti tertarik untuk ke profesional gitu, bukan ke akademik, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau terkait dengan, pekerjaan yang profesional gitu ya, eee, SKK ini nanti penting gitu ya, dimiliki. Eee, Pertanyaan saya Pak, tadi kan ini teman-teman nanti kalau terus semangat gitu ya, terus lulus gitu, eee tapi kalau harus menunggu tadi punya pengalaman 2 tahun kan cukup lumayan, tapi tadi Pak Hatta menyampaikan nggak apa-apa kalau misalnya sebelum lulus itu ada pengalaman pekerjaan gitu ya. Misalnya ya Pak, ini kan teman-teman ada pengalaman KP gitu ya, dan seperti yang Pak Hatta jelaskan tadi, memang biasanya sudah tidak hanya sekedar pekerjaan yang menyiapkan ruangan dan lain sebagainya, tapi teman-teman betul-betul terlibat dalam beberapa, ini ya, kegiatan yang terkait dengan perencanaan begitu. Apakah ini bisa ya Pak dihitung sebagai pengalaman ya? KP tapi? Eh, Kalau KP kemarin sempat kami tanyakan itu terkait fresh graduate itu kepakai Bu, kehitung. Cuman Bisa kalau nggih? yang terakhir kabarnya itu masuknya nanti di skill, jadi nggak masuk di referensi kerja, di skill Oh, pengalaman, bukan skill bukan pengalaman ya, kerja, bukan bukan kerja kerja ya? ya. Kalau kerja Kalau dihitungnya setelah SPWK berarti ya kalau hari ini. oh, jadi kalau kerja itu harus setelah Setelah dapat ada ijazah, titelnya ya, ya sudah titelnya dapat. SPWK. Oh, oke. Oke, Syarat utamanya harus lulus tadi. ya. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus lulus dulu. Kemudian berarti segera gitu ya nanti setelah Betul, betul. lulus gitu cari apa pengalaman dulu gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa tadi meskipun 2 tahun apabila pekan itu 6 bulan bisa dihitung setahun ya Pak ya. Ya, 6 bulan itu hitungannya setahun. Betul. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Mungkin satu ya dari saya Pak Atta. Tadi, ada sub-sub bidang tadi ya, itu nanti kita kalau misalnya, daftar tadi ya, perencana muda gitu, itu langsung memilih sub bidangnya apa gitu atau kita masih Iya, bisa Bu. general ya? Betul, betul. Memilih sub-bidangnya. Jadi nanti terkait dengan, sebenarnya kalau bidang-bidang itu kan nanti terkait dengan ini, apa namanya, penajaman
apa ya, istilahnya kayak penjurusan begitu ya. Pertanyaannya juga pasti akan berbeda. Jadi di awal ketika sudah ditentukan maka nanti akan dapat apa asesor dengan pertanyaan yang berbeda. Sebenarnya ke situ. Baik muda, madya maupun utama begitu. Ya, Karena di tapi sertifikat berarti kan spesifik ya sebutannya untuk PWK atau apa. Coba nanti saya tunjukkan lagi. kalau pengalaman pekerjaan yang 2 tahun tadi berarti harus ini ya Pak, apa, kalau Terkait misalnya dengan itu. kepengennya tadi ya, rancang kota gitu, berarti pekerjaan 2 tahunnya itu harus terkait dengan RTPL gitu deh. Ya, betul betul betul. Oke. Oke, oke, oke. Ya, ya. Sampai hari ini yang lagi dibuka memang di perencanaan wilayah dan kota saja jabatan kerjanya. Untuk Oh, yang bukan yang peraturan zonasi, spesifik tadi deh. peraturan kecil belum dibuka. Oh, oke, oke. Tapi ini dalam proses, kan itu Bu Antung, LSP ini kan di bawahnya BNSP. Jadi sama BNSP, LSP ini diizinkan atau belum berdasarkan kelengkapannya. Ketika sudah lengkap sebenarnya boleh-boleh aja. Ini jadi opsi. Jadi ke depan bakal apa namanya jabatan kerja ini bakal macam-macam. Jadi kayak bakal ke arah mana gitu. Gitu-gitu Kalau kira-kira. teman-teman yang fresh graduate itu mungkin bisa masuk anak muda perencana wilayah dan kota itu tadi ya Pak ya. Jadi ya paling enak ya di situ Bu, perencanaan wilayah dan Oke, kota. Sampai hari ini bahkan yang utama juga semuanya di situ oke, ya. per hari ini. Yang SKKDI tadi. Oke. Dan harganya juga saya kira ya sama tes IELTS atau TOEFL ya masih relevan gitu Ya, ya. ya. Kalau teman-teman Masih mau masih. bandingkan gitu ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan nggak lagi saya tanya ya ke teman-teman ya. Kalau belum ya nanti mudah-mudahan ya penjelasan dari Pak Hatta ini menginspirasi teman-teman paling tidak menyemangati gitu ya teman-teman tuh segera selesai gitu ya nggak usah lama-lama jadi mahasiswanya gitu. Selesai kan Segera dapat skripsi itu selesai kan. tadi. Tadi mendengar penjelasannya kan wah kayaknya kok seru gitu ya dunia kerja gitu nanti jadi perencana gitu. Nah, saya semangat gitu ya nanti untuk tugas akhirnya. Nah, nampaknya dari saya cukup. Monggo nanti teman-teman kalau ada pertanyaan mau langsung japri, monggo ya. Saya tunggu untuk timelinenya. Itu saya harap teman-teman semua mampu ya. Nanti kalau belum nanti akan saya tagih gitu. Oke. Ya, matur nuwun sangat Mas Hatta, Pak Oke, Hatta. Nanti Saudara Sami, izin Bu Antung. saya video penjelasan tadi akan saya share J. Nanti minta Boleh. Materi juga tambahan. akan saya kirim nanti Bu Antung ya. J, J. Matur PDF. nuwun sangat atas Oke. apa kesempatan dan waktunya ya Pak. Saya izin Oke, pamit dulu berarti Bu ya. oke, Yang penting matur kalau mungkin nuwun. ada yang mau disampaikan lagi. Oke. Oke.